Baik, saya akan menjelaskan tentang fisiologi menstruasi dan siklus menstruasi. Nah, jadi siklus menstruasi itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase proliferasi, yang kedua adalah fase sekresi atau sekretori, dan yang ketiga adalah fase haid. Saya akan menjelaskan ketiga fase-fase ini sesuai dengan perkembangan ataupun perubahan dari hormon yang terjadi di dalam ovarium. Nah, siklus menstruasi itu sendiri adalah satu siklus mulai dari haid pertama hingga pada haid berikutnya. Ketika hipotalamus mengeluarkan suatu hormon yang disebut dengan GnRH, ini dia, yaitu gonadotropin releasing hormone. Nah, kemudian GnRH ini akan menuju sel targetnya atau menuju kelenjar targetnya, yaitu hipofisis anterior atau lobus hipofisis anterior. Ini dia hipofisis. Jadi hipofisis itu terbagi atas dua, ada yang posterior, ada yang anterior. Nah, hipofisis anterior ini akan menghasilkan dua hormon yang akan mempengaruhi proses menstruasi, yaitu FSH atau yang disebut dengan follicle stimulating hormone, dan yang kedua adalah LH atau luteinizing hormone. Nah, FSH ini akan mempengaruhi kepada pematangan dari follicle primordial, kemudian akan berubah menjadi follicle de Graaff. Nah, sedangkan LH ini akan mempengaruhi proses dari folikel yang matur atau yang disebut dengan follicle de Graaff, kemudian akan berubah menjadi corpus luteum, corpus rubrum dan corpus luteum. Terjadinya proses pematangan folikel primordial menjadi follicle de Graaff adalah umpan balik dari hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel granulosa kepada hipotalamus agar gonadotropin releasing hormone atau yang disingkat dengan GnRH mengeluarkan FSH. Jadi ini dia folikel primordial. Ini ada strukturnya, dia akan berkembang menjadi follicle de Graaff, ya. Nah, ini ada yang hitam kecil-kecil ini adalah sel TK interna dengan sel TK eksterna. Yang di luar adalah sel granulosa. Nah, granulosa ini akan menghasilkan hormon estrogen. Ini dia, yang putih atau yang disebut dengan liquor folliculi. Ini dia. Kemudian dia akan terdesak keluar, artinya dia akan menyebar sehingga diameter dari folikel ini akan semakin membesar. Dan inti sel ataupun ovum dari follicle de Graaff ini juga akan semakin ke pinggir. Nah, itu dia. Nah, ini sel granulosa akan menghasilkan banyak hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini akan mempengaruhi yang namanya sel endometrium supaya terjadi penebalan. Jadi di sini sudah dapat kita lihat bahwa terjadi penebalan, sudah mulai terjadi penebalan di lapisan endometrium. Ya. Nah, sebagai persiapan untuk terjadinya konsepsi. Nah, kemudian menjelang proses siklus haid, maka follicle de Graaff ini akan semakin mendekati ovarium. Dia akan semakin ke pinggir. Kemudian inti sel atau ovum ini akan keluar dari follicle de Graaff dan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian dia akan menuju tuba fallopi dan berdiam di dalam pars ampularis atau di bagian tuba ampula. Nah, di situ akan terjadi proses pembuahan. Jika ada sel sperma atau spermatozoa membuahi ovum ini, maka akan terjadi yang disebut dengan fertilisasi. Namun, ketika tidak ada pembuahan ovum, tidak ada spermatozoa yang membuahi sel ovum ini, maka
Yang ini, follicle the graft ini akan berubah menjadi corpus rubrum. Nah, corpus rubrum ini akan mengeluarkan suatu hormon yang disebut dengan hormon progesteron dan sedikit hormon estrogen. Hormon progesteron ini berfungsi untuk membuat lapisan endometrium yang sudah mulai menebal tadi menjadi lebih tebal dan lebih berkelok-kelok yang disebut dengan fase sekretori. Ini dia ya, fase sekretori. Jadi fungsi penebalan endometrium ini pada fase sekretori adalah ketika ovum yang dibuahi oleh sel sperma maka akan berimplantasi di sini. Jadi dia menyiapkan tempat untuk terjadinya proses konsepsi ya, sebelum terjadinya zigot. Nah, jadi supaya subur lahannya gitulah bahasa istilahnya. Nah, ketika ada sel sperma yang membuahi sel ovum, maka lapisan endometrium ini akan semakin menebal. Nah, namun ketika tidak ada sperma membuahi ovum ini, maka corpus luteum ini akan mengalami penurunan dari hormon progesteron. Artinya progesteron produksinya akan menurun yang membuat terjadinya iskemik. Nah, jadi jaringan-jaringan yang ada di lapisan endometrium ini dia akan semakin lama semakin menipis. Ini dia, ya. Ini bisa kita lihat. Nah, dia akan semakin menipis. Nah, begitu seterusnya. Lalu ini akan meluruh. Ya, ada jaringan yang nekrotik, ada jaringan yang mati. Karena apa? Karena asupan progesteron yang dihasilkan corpus luteum sudah semakin menurun karena tidak ada spermatozoa yang membuahi ovum. Sehingga terjadilah fase haid. Jadi jaringan yang mati tadi itu dia keluar. Sehingga pada saat masa haid, konsistensi darah haid itu tidaklah encer, akan tetapi dia berisi gumpalan-gumpalan yang berisi jaringan dari endometrium. Itulah dia fase haid, di mana terjadi ada 3 fase, yaitu fase proliferasi, kemudian fase sekresi, dan yang ketiga adalah fase haid.